Bang Mansur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas perkenan teman-teman semua hadir di sini di kantor inklusif. Ini kantor lembaga yang didirikan oleh Mas Suaidi dari 2018 dan sekarang udah hampir 6 tahunan ya, udah hampir 6 tahun. Mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi lembaga ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu keberagaman, isu toleransi, kemudian kesetaraan, dan termasuk juga isu-isu yang berkaitan dengan inklusivitas ya. Bukan hanya terkait dengan keberagaman, tapi juga kesetaraan dalam akses terhadap pembangunan, terhadap kesejahteraan gitu ya, termasuk kelompok-kelompok rentan ya, misalnya teman-teman yang disabilitas, perempuan dan anak ya, termasuk juga masyarakat marginal ya, kelompok-kelompok adat menjadi kelompok yang kita advokasi gitu ya. Nah, lembaga ini selain bikin kajian juga kita melakukan advokasi, bikin penelitian berkaitan dengan isu-isu toleransi dan keberagaman dan inklusivitas. Dan memang lembaga ini adalah lembaga yang juga kita dedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat ya, termasuk juga bekerja sama dengan teman-teman Gus Durian Depok ya. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang Yayasan Inklusif. Oh ya, kita juga punya kelompok anak muda ya di Yayasan Inklusif ini. Kita sebutnya sebagai sahabat inklusif. Ini ada di beberapa daerah ya, ada di Bogor, ada di Bekasi, Jabodetabek ada semua. Kemudian juga ada di Fak-Fak ya. Fak-Fak ini di Papua Barat. Kemudian ada juga di Aceh Singkil, ada di Sampit ya, di Sampit dan di Kuningan ya. Di Kuningan di Jawa Barat. Jadi sahabat inklusif ini isinya anak-anak muda yang juga sebetulnya sangat cocok dengan teman-teman Gus Durian ya, karena mereka sudah belajar tentang bagaimana memahami keberagaman, memahami inklusivitas, memahami toleransi, dan tentu kita berharap ini akan memperbanyak kader-kader di Indonesia ya, kader-kader masyarakat yang bergerak di isu-isu keberagaman gitu ya. Nah, saya sendiri, nama saya Muhammad Subhi. Saya di sini sebagai penjaga gawang ya di Yayasan Inklusif. Saya tinggal di Depok, tapi saya dulu lahir di NTB ya, di Lombok gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke sana ya. Kalau belum nanti ya di Pulau Lomboknya ya, di Rinjaninya gitu ya. Mungkin berbicara tentang Gus Dur, saya nggak akan banyak berbicara tentang gagasannya ya, tentang pemikiran Gus Dur ya. Saya kira gagasan dan pemikiran Gus Dur ini sudah banyak bertebaran gitu ya di berbagai platform media, kemudian berbagai buku gitu ya, dan juga berbagai penelitian, riset-riset yang dilakukan tentang Gus Dur. Jadi mungkin saya nggak akan banyak bercerita tentang pemikiran Gus Dur ya. Saya mungkin hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya pribadi ya, berinteraksi dengan Gus Dur. Saya ketemu Gus Dur itu secara dalam arti secara formal dengan Gus Dur itu tahun 2004. Dulu ada lembaga namanya Wahid Institute ya, sekarang namanya Wahid Foundation. Itu juga didirikan oleh Mas Soedi juga itu, lembaga itu. Jadi nah kemudian saya diajak oleh Mas Soedi untuk gabung di sana, menjadi reporter gitu ya, menjadi wartawannya Gus Dur gitu ya, menjadi wartawannya Gus Dur. Jadi kemanapun Gus Dur berkegiatan, melakukan kegiatan acara, misalnya ketemu dengan siapa gitu ya, acara-acara resmi saya selalu diikutkan karena harus bikin berita gitu. Jadi harus bikin berita tentang kegiatannya Gus Dur lah. Dulu kita punya media namanya gusdur.net gitu ya. Nah itu sebetulnya
media itu udah nggak ada, medianya sudah nggak ada, tapi konten-kontennya atau isi-isi media itu masih dikelola oleh teman-teman Gus Durian gitu ya. Nah, saya waktu itu mungkin hampir 3 tahun ya jadi wartawan di sana. Nah, jadi saya bisa menyaksikan sebetulnya bagaimana Gus Dur itu menjalankan apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ajarkan gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang menyaksikan lah bagaimana Gus Dur itu melakukan apa yang beliau sendiri ucapkan gitu ya. Misalnya tentang pergaulan beliau tentang toleransi, pergaulan beliau dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Terutama pergaulan beliau atau keberpihakan atau perhatian beliau terhadap orang-orang yang dalam posisi marginal gitu ya, dalam posisi terdiskriminasi gitu ya. Beliau sangat concern gitu ya, bagaimana beliau misalnya sangat membela teman-teman Ahmadiyah yang didiskriminasi, yang dilarang beribadah gitu ya. Bagaimana Gus Dur membela teman-teman yang dalam tanda kutip istilahnya ya LGBT gitu ya, untuk mendapatkan hak-haknya gitu ya. Termasuk juga bagaimana Gus Dur membela Inul gitu ya, yang didiskriminasi oleh Raja Dangdut gitu ya, dulu Raja Dangdut ya. Nah itu saya menyaksikan sendiri bagaimana si Raja Dangdutnya tuh dimarahin sama Gus Dur gitu ya. benar udah dimarahin gitu ya sama Gus Dur gitu. Jadi nah itu saya melihat sebetulnya apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau ajarkan gitu. Jadi yang beliau tulis itu sebetulnya udah dilakukan gitu. Jadi bukan sesuatu yang berbeda jauh atau punya jarak antara apa yang diucapin atau apa yang dilakukan. Kan kadang-kadang begitu, orang mengucapkan sesuatu tapi yang dilakukan itu justru sebaliknya gitu ya. Dia mengatakan demokratis, tapi kenyataannya dia misalnya tidak melakukan gagasan demokrasi, misalnya mencalonkan keluarganya gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak konsisten apa yang diucapkan gitu ya. Kan ada yang begitu ya, ada yang begitu. Nah, Gus Dur ini juga termasuk orang yang sangat humoris gitu ya, sangat humoris dan sama orang-orang yang bersama dengan beliau, yang orang-orang yang dekat, yang bekerja dengan beliau itu sangat perhatian. Misalnya saya punya teman dulu dia di atas saya, dia editor gitu ya. Jadi satu waktu Gus Dur itu bikin artikel gitu ya, kemudian artikelnya itu mau dikirim ke salah satu media lah, di Kompas waktu itu. Nah, ini teman saya ini karena dia editor gitu, jadi dia nalar editornya itu muncul gitu. Jadi dia baca tulisan Gus Dur, kok tulisannya kayaknya bagus kalau diedit gitu, kata teman saya itu. Jadi dia kemudian diedit gitu kan, diedit, kemudian setelah itu dikirim ke Kompas gitu ya. Memang langsung dimuat sama Kompas, tapi kan besoknya itu kemudian Gus Dur baca, ya kan, Gus Dur baca, loh kok beda gitu, kata Gus Dur gitu kan, kok beda gitu kan. Ya udah, setelah itu ditelepon kan teman saya ini, Mal, itu tulisan saya kenapa kamu ubah-ubah gitu katanya. Jangan so tahu ya katanya. Nah, meskipun begitu tapi kalau setiap kayak bulan puasa begini, dia selalu mengabsen orang-orang di sekelilingnya itu untuk dikasih bonus lah, kayak THR gitu-gitu. Jadi Gus Dur itu sama orang-orang yang bekerja, kan banyak sekali orang yang kerja sama beliau tuh, bukan hanya dulu di Wahid, tapi juga ada di PBNU gitu ya. Nah, saya sendiri termasuk orang yang merasakan bagaimana perhatian Gus Dur sama orang yang bekerja dengan beliau ya. Saya waktu itu baru masuk 2004 itu,
kan Gus Dur itu mau ada kegiatan di Bengkulu kalau nggak salah. Mau ada kegiatan di Bengkulu. Kemudian nah, saya itu kan diajak gitu untuk jadi reporter gitu ya. Nah, saya kan waktu itu belum pernah naik pesawat. Jadi itu baru pertama kali lah saya naik pesawat, dan saya nggak tahu, saya pikir naik pesawat itu sama kayak naik bus gitu ya. Datang terus kita nunjukin tiket terus naik gitu. Nah, ternyata kan dulu ada harus check in gitu kan, ada bayar airport tax gitu kan. Saya nggak ngerti itu. Ya udah, saya sok tahu aja gitu. Kemudian saya ketika jam berangkatnya itu saya datang. Sebetulnya saya waktu itu nggak telat-telat banget gitu. Tapi karena saya nggak tahu kalau di Cengkareng itu kan ada 2 lantai tuh. Lantai keberangkatan di atas, lantai kedatangan di bawah gitu. Nah, saya ketika datang itu bukannya ke atas, tapi saya nunggu di bawah. Jadi saya pikir di bawah itu orang keberangkatan juga. Jadi ajudan-ajudannya Gus Dur itu, pengawal-pengawalnya itu kan nyari-nyari saya itu kan. Mereka bingung, nyari saya kok nggak ketemu-ketemu gitu kan. Sampai lama gitu kan. Sampai akhirnya itu pesawat mau berangkat itu. Pesawat itu udah mau berangkat, Cun. Nah, pas mau berangkat, ya udah pada masuk semua kan. Penumpang udah masuk semua tuh. Rombongan Gus Dur kan terakhir tuh masuk, terus pas mau masuk pesawatnya itu Gus Dur nanya itu, Subhi mana katanya. Masih di jalan Pak katanya. Masih lagi dicari gitu kan. Lagi dicari. Ya udah, saya tunggu di sini katanya. Jadi Gus Dur itu nunggu di pintu pesawat. Padahal pesawat udah mau jalan. Gitu kan? Hah? Iya, demi saya gitu kan. Padahal saya waktu itu baru pertama kerja itu. Jadi sama Gus Dur itu belum kenal-kenal banget, tapi udah tahu kalau saya itu mau berangkat gitu kan. Ya udah, saya tunggu di sini. Akhirnya Gus Dur nunggu katanya hampir 15 menit lah di depan pesawat itu. Karena kalau dia masuk kan udah pasti ditutup pintunya kan. Jadi ya udah, akhirnya dia berdiri di pintu kan, orang nggak berani itu masa ditutup pintu kan. Itu kan. Ya udah, akhirnya pas saya datang itu kan pengawalnya kan udah pada merah itu kan, udah mau dimakan saya kan. Udah mau marah-marah semua. Kita tahu sendiri kan kalau tentara gitu kan. Tentara kan telat dikit aja langsung disuruh push up. Nah, ini telatnya lama gitu kan. Telatnya lama. Terus mana Subi katanya, itu Pak udah datang. Oh ya udah, akhirnya Gus Dur masuk gitu kan. Gus Dur santai aja dia kan. Padahal pengawal-pengawalnya udah pada ini tuh, udah pada naik darah semua. Saya udah ketakutan gitu kan. Nah, ya udah, akhirnya kita berangkat, dan setelah itu selalu jadi cerita dulu di Wahid di kantor saya itu. Jadi saya satu-satunya orang yang ditungguin oleh mantan presiden gitu kan. Dulu saya nggak berani cerita-cerita begini tuh. Saya takut itu. Sekarang udah santai kan. Udah saya ceritakan kemana-mana.